Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan juga wali murid, Ibu wali murid, terima kasih, dan anggota MPK dan OSIS yang mewakili, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait rencana tindak lanjut. Di kegiatan ini yang akan saya presentasikan adalah yang pertama, Pekan Sehat Siswa, penerapan SEM atau Sport Education Model. Di sini saya menggunakan cabang olahraga lomba bola tangan, yang dimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk yang pertama yang melatar belakangi pembuatan presentasi ini, pemikiran saya yang pertama adalah kurangnya motivasi belajar siswa, yang dimana siswa dalam minatnya kurang berminat apabila tidak cocok dengan olahraganya yang di hari itu diberikan kepada siswa tersebut. Jadi di sini yang melatar belakangnya adalah kurangnya motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya gerak untuk penunjang kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa memberikan pecahannya. Yang pertama, saya buat di situ yang pertama, kurangnya pengetahuan siswa mengenai pengalaman otentik kepada siswa saat berolahraga. Jadi, kurangnya pemberian guru untuk permainan, dalam bentuk permainan. Jadi, siswa merasa kurang tertarik dalam cabur itu. Jadi di sini saya akan mengembangkan itu. Yang kedua, kurangnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan di awal tadi, kurangnya anak-anak dalam dalam minat untuk berolahraga. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran siswa kurang mengembangkan keterampilan fisik, mental, dan karakter siswa. Jadi selama ini yang saya rasakan itu siswa hanya pokok hadir, ya. Jadi dia tidak mengerti proses pembelajarannya itu sebagaimana gitu. Jadi dia melalaikan tentang fisiknya mereka sendiri, mentalnya dia, dan karakternya dia sendiri. Jadi saya lanjutkan ke yang keempat, kurangnya pengetahuan siswa bagaimana menjadi pemain atau yang kompeten, bijaksana, sesuai dengan perannya, berpengetahuan, dan antusias. Nah, di sini kalau melihat kata-kata antusias ini berarti siswa senang dalam menerima pembelajaran. Nah, selama ini saya rasa dalam pembelajaran itu anak-anak kurang antusias. Yang terakhir ini, kurangnya nilai-nilai karakter seperti sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan taat aturan. Nah, sportivitas yang harus dijaga selama kegiatan pembelajaran PJOK. Disiplin. Nah, disiplin ini bukan hanya disiplin waktunya saja. Disiplin dia menggunakan pakaian olahraga secara lengkap. Misalnya yang atas pakaiannya olahraga, bawahnya pakai pramuka. Ini tidak disiplin. Nah, tujuan dari pembuatan presentasi ini, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, minat belajar siswa, dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional pada kompetisi yang sesungguhnya. Mengembangkan pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain. Yang keempat, memberikan pengalaman otentik siswa dalam pertandingan olahraga dengan mempraktekkan perannya terdapat pada suatu pertandingan. Menanamkan nilai-nilai karakter, sportivitas, kompetitif, disiplin, dan tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan
taat aturan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, anak-anak ini ditunjuk sebagai pemerannya. Jadi semua kegiatan contoh dari pembuatan panitia, terus atletnya, terus wasitnya, jadi semua siswa berperan bergantian. Jadi dalam hal ini, kenapa dinamakan Sport Education Model? Nah, SEM itu mempunyai sesuatu untuk mencetak anak supaya bisa dalam semua kondisi. Dalam kepanitiaan bisa, dalam dia menjadi atlet juga bisa, jadi wasit juga bisa. Jadi semua bisa dirasakan dalam pembelajaran SEM ini. Saya lanjutkan. Untuk capaian langkah hasil, peserta didik secara mandiri dapat menyusun strategi kekompakan dalam bola tangan. Peserta didik mampu membuat perlengkapan tim dengan kreatif untuk menarik, untuk meningkatkan motivasi dan minat peserta lomba dalam tim. Peserta didik mampu mengetahui dan menjalankan peran sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang kedua, membentuk kelompok peserta didik, menjelaskan lebih lanjut sosialisasi programnya, terus memberikan pengetahuan kepada peserta didik peran dari setiap tugas yang terdapat pada pelaksanaan proyek. Misalnya, dia ditunjuk, tim ini ditunjuk sebagai panitia. Jadi kita harus menjelaskan kalau panitia tuh caranya begini untuk membuat pertandingan. Dan sebaliknya juga untuk jadi atlet, nanti jadi atlet begini. Kita jelaskan keperuntungannya dia sebagai atlet itu harus bagaimana, jadi panitia harus bagaimana. Nah, di sini ada struktur program dan mitra. Struktur program pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi, dan dengan muatan pembelajaran lainnya. Untuk mitranya, alhamdulillah sudah datang semua, guru PJOK, guru kelas, orang tua, atau wali murid, dan komunitas belajar di sekolah. Nah, komunitas ini termasuk MBK dan OSIS. Dan Kombel ya, komunitas belajar. Kapasitas kelas atau sekolah. Di sini juga aset ya, aset dari aset manusia siapa saja, terus aset sosialnya siapa saja, aset politiknya siapa saja yang berperan nanti dalam kegiatan SEM ini. Nah, rencana evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi, mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Angket, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya siswa. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan kita jalani nanti selama proses pembelajaran SEM atau dalam pembuatan lomba tersebut, yaitu minat siswa yang berbeda-beda, menawarkan variasi permainan, dan memberikan pilihan kepada siswa. Jadi kita caranya adalah menawarkan variasi permainan yang akan diberikan, supaya anak-anak mau semua, ya serentak mau semua, dan itu minat siswa. Kehadiran siswa pada saat pembelajaran PJOK, keterbatasan waktu, mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Nah, ini sangat penting sekali karena kadang kita kalau sudah nyaman dengan permainan tersebut, kita akan lupa dengan waktu. Jadi, kita upayakan waktu itu dimaksimalkan sebaik mungkin, digunakan sebaik mungkin. Yang terakhir ada kondisi cuaca yang tidak mendukung, menyiapkan alternatif kegiatan indoor. Nah, jadi sekarang ini kan posisinya musimnya musim hujan. Jadi kita persiapannya ini adalah alternatifnya adalah menyiapkan indoor. Sedangkan kita indoornya ya di kelas. Jadi mempersiapkan kelas supaya bisa dipakai menjadi fasilitas atau alternatif selanjutnya.
Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau ucapan. Sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dan anak-anak organisasi MPK dan OSIS. Mungkin dari yang saya paparkan tadi, dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Monggo. G, Pak Cung. Ini pembelajaran SEM ini pakai bola apa tadi? Bola tangan, Pak Cung. G. Nanti setelah bola tangan nih kok memilih bola tangan, kenapa Pak ya? Alasan untuk kenapa saya pilih bola tangan karena yang pertama, bola tangan ini cabur baru yang dimana anak-anak masih rata-rata belum tahu bagaimana cara bermain. Jadi menurut saya pribadi dengan adanya permainan baru, ketertarikan siswa itu ingin mencoba. Jadi kemungkinan besar minat siswa menurut saya pribadi itu banyak peminatnya, begitu Pak Cung. Mungkin itu alasan saya Pak Cung untuk kenapa harus bola tangan. Mungkin peluang untuk prestasi lebih memungkinkan. Dan peluang prestasi juga memungkinkan karena ini cabur baru yang ada di kabupaten. Terima kasih Pak Cung. Mungkin dari teman-teman, oke, monggo Ibu. Tadi yang disampaikan Bapak Rian ya, itu memilih bola tangan. Karena tadi di situ ada kalimat namanya ketertarikan siswa. Seandainya ada siswa yang tidak tertarik dengan yang namanya bola tangan, bola tangan ya. Betul. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Wahyu? Nanti terima kasih Bu Endang. Pertanyaannya, bagaimana menangani siswa apabila memang tidak tertarik dengan cabur atau pilihan cabur yang sudah dibuat, misalnya bola tangan. Nah, nanti kita ada tim untuk rekan sejawat. Jadi kita semua aspek kita libatkan dari orang tua, dari guru BK dan teman sejawat. Bagaimana solusi yang terbaik? Mungkin yang pertama adalah pendekatan kepada anak tersebut. Kenapa tidak mau? Apa punya penyakit atau bagaimana? Begitu. Itu mungkin tindak lanjut saya untuk menangani anak yang kurang minat dengan apa yang sudah dipersiapkan, gitu, Ibu Endang. Mungkin cukup, Bu Endang? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya kurang baik dan tidak sopan, ada kata-kata yang tidak sopan. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.